Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi di ibadah tengah minggu kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, haleluya. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Nama siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan nama siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Mari sebelum mulai ibadah, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Tiada henti-hentinya kami rasakan Tuhan sampai saat ini Bapa. Kami bisa berkumpul di ibadah tengah minggu ini Tuhan Yesus. Itu semua karena penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang indah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus untuk beribadah datang kepadamu. Kami mau untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena
Salam Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam khotbah sore hari ini, mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Kita siapkan hati kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas sore hari ini yang indah Bapa, di mana Tuhan Yesus hamba pada sore hari ini akan memberitakan firman-Mu Bapa. Biar Kau urapi hamba Tuhan Yesus, Kau pakai hamba yang tidak ada apa-apa ini Tuhan Yesus, untuk beri saluran berkat-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk umat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada sore hari ini Tuhan Yesus, baik di rumah-rumah, di kamar-kamar Tuhan, melawat mereka Tuhan Yesus, sehingga ada kesembuhan yang terjadi di rumah mereka masing-masing Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan hamba juga berdoa Tuhan untuk gedung ini Bapa, Engkau rapi gedung ini Tuhan Yesus, dari lantai dasar sampai lantai atas, semuanya diurapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau Tuhan Yesus, apapun itu namanya Bapa, kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini, orang-orang kuat di tempat ini, mencurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan sore hari ini kami akan mengundang-Mu Tuhan Yesus, Roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di mana Roh-Mu hadir di tempat ini Bapa, ada mujizat, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang susah dihiburkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Umat yang siap diberkati dalam firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini hamba akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati bibir hamba ini Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima Tuhan, pada sore hari ini di tengah minggu Bapak, kami berikan judul yaitu mempertahankan iman. Di dalam Injil Ibrani 11 ayat 1, kita buka saja. Injil Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sudah berulang-ulang firman ini diberitakan oleh hamba Tuhan dimanapun mereka berkhotbah Bapak. Tapi di sini kami mau jelaskan Bapak, Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, iman dalam perjanjian lama berasal dari kata kerja aman, yang berarti memegang teguh. Jika diterapkan kepada Tuhan Allah, maka kata iman berarti bahwa Allah harus dianggap sebagai yang lebih kuat dan lebih teguh. Setiap tantangan itu bisa kita lalui berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak bisa mempertahankan iman kita sendiri. Kenapa? Karena sebagai manusia kita punya keterbatasan. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa melewati hari demi hari atas tantangan hidup kita sehari-hari. Baik, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang begitu kuat dalam pertahanan imannya. Salah satunya dialah Ayub. Mari kita buka dari Ayub 1 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-22. Cukup panjang kita bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya.
ayat 15, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ayat 16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Ayat 17, sementara orang itu sedang berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu. Dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak bajunya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dengan firman Tuhan. Ini adalah kisah seorang Ayub. Ayub itu yang terkenal begitu setia, dia hidup tidak dalam dosa. Tapi mengapa hal itu bisa terjadi pada Ayub? Tuhan izinkan itu terjadi atas Ayub. Tuhan ingin melihat kekuatan iman seorang Ayub. Sanggupkah dia menjaga dan mempertahankan iman dia kepada Tuhan? Tapi ternyata terbukti begitu hebatnya iman Ayub dia kepada Tuhan, sehingga dia tidak mencela Tuhan, sehingga dia tidak berbuat dosa atas semua kejadian yang telah menimpa anak-anaknya, kambing dombanya, bahkan seluruh harta bendanya Tuhan. Dia begitu legowo bisa menerima itu, dan tentu saja di sini dibutuhkan mental iman yang kuat untuk menghadapi semuanya ini. Dan yang kedua, tidak kurang hebatnya juga dari seorang Daniel. Baik, kita buka Daniel dari Daniel 3 ayatnya ke-17 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian firman Tuhan. Ya, ini kalau menurut saya Daniel malah lebih hebat. Nah, ini menyangkut masalah hidup dan matinya Daniel di hadapan Raja Nebukadnezar. Mungkin kita sebagai manusia tidak tahu ya, apa dengan kekuatan kita mampu untuk melewati ini semua. Sebagai manusia mungkin Daniel juga merasa takut, tapi saya percaya ini adalah sebuah pertolongan dari Tuhan, sehingga Daniel bisa terlepas dari perapian ini. Untuk itu, mari kita terus asa iman kita kepada Tuhan. Iman itu sebenarnya bukan hanya dimiliki saja, tetapi harus dipertahankan. Ada beberapa poin yang harus kita miliki untuk mempertahankan iman kita. Yang pertama,
yaitu selalu rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita baca selanjutnya Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita sebagai hamba anak-anak Tuhan harus terus rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan yang lebih penting lagi, kita mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga semakin lama iman kita semakin bertumbuh dengan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya jika kita rajin membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, kami yakin dan percaya iman kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Lanjut yang kedua, yaitu mengasah iman, biar iman kita menjadi tahan uji. Kita baca 2 Korintus 13 ayatnya yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu, ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kita juga tetap harus terus mengasah iman kita, sehingga iman kita bisa kuat dan terlebih menjadi tahan uji. Itu penting, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di zaman kehidupan akhir zaman ini, semakin banyak godaan-godaan yang datang bersilih berganti dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu iman yang teguh, iman yang kuat, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Dan terus memiliki iman dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Iman itu dalam hati kita. Kita bisa terus melewati masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu perlu iman yang teguh dan yang kuat. Dan yang ketiga dan yang terakhir ialah bangunkan imanmu dalam Roh Kudus. Kita baca dari Yudas 1 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya untuk keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan di akhir zaman ini, di ayat yang ke-18, di zaman akhir ini begitu banyak pengejek-pengejek, roh-roh kegelapan yang begitu hidup menuruti hawa nafsu mereka. Untuk itu, bentengin diri kita dengan iman yang teguh. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Karena kita sebagai manusia, sebagaimana telah saya ucapkan di awal, manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi Roh Kudus yang sempurna, yang sanggup memberi kita kekuatan untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara sekalian. Untuk itu Tuhan, biarlah Tuhan yang selalu menuntun kita untuk selalu terus seiring berjalan dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tunduk kepala, kita mau meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba telah berhenti berkata-kata Tuhan Yesus di khotbah ini, hamba yang singkat ini Tuhan, bila mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu,
sehingga hamba selesai memberitakan firman-Mu pada sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dalam iman kami Tuhan Yesus, dan khotbah ini kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan iman kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan dan manusia Tuhan Yesus, kami butuh iman yang teguh untuk kepada Engkau Tuhan Yesus. Untuk itu kami butuh pertolongan dan perlindungan-Mu Bapa, sehingga kami semakin hari iman kami bisa dikuatkan oleh Engkau Bapa. Meskipun Tuhan juga kami sampaikan Tuhan Yesus, untuk memiliki dan mempertahankan iman kita, kita perlu adanya untuk terus rajin membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita terus juga mengasah iman kita, sehingga iman kita bisa tambah tahan uji. Sehingga ketika kita ada masalah atau juga hadangan di muka Tuhan, kami yakin dengan iman dan percaya kami Tuhan Yesus, kita bisa melewati itu semua. Dan yang ketiga, bangunlah imanmu dalam Roh Kudus. Karena dengan membangun iman kita di dalam Roh Kudus, iman kita semakin teguh, semakin kuat, seperti yang telah disampaikan di awal khotbah hamba pada sore hari itu. Terima kasih Bapak. Inilah Tuhan khotbah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah ucap syukur dan doa. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita angkat satu puji. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih informasikan untuk seluruh jemaat yang mau memberikan persembahan bisa mentransfernya ke rekening yang di bawah ini di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300566. Saya ulangi kembali, di Bank BRI dengan nomor rekening 1163 01 000 300566 atas nama Serang House of Blessing Church. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Terima kasih buat hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kita dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku, di awal tahun yang baru ini, di ibadah pertama kita di awal tahun ini, kita mau sama-sama berdoa syafaat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Bapa, di awal tahun ini kami sangat mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Bapa di tahun 2021 Tuhan sungguh sempurna Bapa, dan kami yakin dan percaya Tuhan di tahun 2022 ini juga Tuhan penyertaan-Mu lebih sempurna lagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan apa yang terhilang di tahun 2021 Kau gantikan di tahun 2022 ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah kami ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir Tuhan dalam ibadah ini Bapa. Oh terpujilah namamu Bapa. Tuhan kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu, bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami dapat mempertahankan iman kami sampai akhir ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah Tuhan kami juga dapat mempelajari seperti Nabi Ayub yang dapat mempertahankan imannya ya Tuhan. Juga kepada Daniel Tuhan, Engkau juga dapat membantu kami Tuhan untuk seperti kehidupan Daniel yang terus mempertahankan imannya demi Engkau ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang sanggup Tuhan memberi kami kekuatan dalam mempertahankan iman kami di akhir zaman ini ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah kami juga semakin hari semakin rajin baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu ya Bapa, juga menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga Bapa mau semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan, dengan membangun iman kami ya Tuhan. Baik kami di dalam ujian apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami dapat melalui bersama Engkau ya Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau terus pakai hamba-Mu Bapa, agar dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan di dalam setiap layanannya Bapa. Engkau pakai dia luar biasa Bapa. Berkati Tuhan setiap pekerjaannya, usaha, apapun yang dia lakukan kerjakan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya, berkati anak-anaknya, serta menantunya di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun Tuhan yang dia harapkan di dalam tahun 2022 ini Tuhan, Engkau jawab setiap doanya ya Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat JKI SHBC ya Bapa. Engkau Allah yang memberkati. Tuhan apabila saat ini ada yang sakit Bapa, Kau jamah, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang berbeban berat ya Bapa, Kau berikan mereka kelegaan ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami juga teringat buat saudara-saudara kami Bapa yang saat ini sedang mengalami kehilangan orang yang terkasih ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka penghiburan ya Roh Kudus. Untuk Freddy, Lodoik, Federica, juga Ganda dan Wilson Tuhan yang belum lama ini ditinggalkan oleh ibunya tercinta ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, kami satukan hati kami satukan iman kami Tuhan. Engkau berikan mereka penghiburan dari sorga ya Bapa, agar mereka kuat melewati semua ini ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan. Anak-anak-Mu ini anak-anak yang takut akan Engkau. Anak-anak-Mu ini anak yang percaya akan Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka mengalami kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka terus penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Engkau yang menjadi orang tua bagi mereka ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Juga untuk Ibu Shirley Bapa yang belum lama juga kehilangan suaminya ya Bapa. Bapa, Engkau juga berikan penghiburan untuk ibu janda ini ya Tuhan. Engkau yang akan menjadi pelindungnya ya Bapa, Engkau yang akan menjadi penjaganya ya Tuhan. Kau juga berkati Ibu Shirley beserta anak dan keluarga besarnya ya Bapa. Berikan selalu penghiburan dari sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga Mama Fani ya Bapa yang baru saja ditinggalkan
oleh saudaranya yang terkasih ya Tuhan. Bapa, untuk istri, anak-anaknya, dan keluarga besarnya Mama Fani Tuhan, Kau berikan juga mereka penghiburan dari sorga Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah hati mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami pemulihan yang daripadamu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah Bapa penghiburan-Mu sempurna untuk orang-orang yang sedang berduka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Oh haleluya Bapa, saat ini Tuhan hamba mau berdoa untuk kokoh hamba ya Bapa, yang dokter vonis Tuhan dia harus memasang ring di jantungnya ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, dengan iman kami ya Bapa, dengan kesatuan hati kami ya Bapa, kami berdoa sore hari ini ya Tuhan, untuk hari Senin mendatang Tuhan, kokoh kami tidak jadi pasang ring ya Tuhan, karena iman kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan jantung yang baru ya Bapa, Engkau sanggup memberikan Tuhan kesembuhan yang sempurna untuk kokoh kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan, saat ini juga Tuhan hamba mau berdoa untuk anak hamba Fioren Tuhan, yang hari ini ada check up kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang sanggup Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun Tuhan yang saat ini Fioren alami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya Tuhan, Engkau pelihara sempurna, sehingga check up hari ini Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Fioren sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa yang baik, sore hari ini juga Tuhan, hamba mau berdoa ya Bapa untuk ibadah-ibadah gereja kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, untuk hari Minggu jam 1 siang Tuhan, kami akan mengadakan konseling baptisan ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah Tuhan acara ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani pekerjaan ini ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan Bapa, sehingga ibadah ini Tuhan boleh banyak memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga Tuhan untuk rencana gereja kami akan mengadakan baptisan juga Tuhan di tanggal 22 Januari ini Tuhan. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sorga boleh bertepuk tangan Tuhan di dalam menyambut warga-warga baru kerajaan sorga di dalam baptisan selam ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati gembala kami yang akan memimpin Tuhan acara baptisan ini ya Bapa. Juga untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan, semuanya Engkau Allah yang memberkati. Berikan mereka kesehatan yang sempurna, sehingga acara ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Begitupun untuk ibadah pemberkatan anak-anak yang akan kami laksanakan pada tanggal 23 nanti ya Tuhan. Engkau juga yang campur tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah banyak anak-anak Tuhan, anak-anak ini boleh diserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarlah semua acara dan rencana kami ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa untuk gembala kami, Pak Andi Sebayang beserta Ibu Endah dan kedua anaknya Lukas Lovanda ya Tuhan. Engkau terus pakai mereka Tuhan untuk menjadi gembala kami di dalam menuntun kami domba-dombanya ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan mereka kesehatan yang sempurna. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan ya Tuhan, Kau buat berhasil. Baik itu pelayanannya Tuhan, juga usaha bisnis, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Oh haleluya Bapa, sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu melindungi bangsa kami Bapa, Engkau juga selalu menjaga bangsa kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, hindarkan bangsa kami ini Tuhan dari virus Omikron di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan badai virus ini boleh berlalu dari negeri kami ya Bapa. Oh haleluya Bapa, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Diberkatilah ya Bapak, Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Pak Maruf Amin, serta seluruh jajaran para menteri, juga para gubernur, wali kota, bupati, hingga tingkat rendah RT RW. Engkau Allah yang memberkati ya Tuhan. Berikan hikmat marifat dari sorga kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Oh haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu. Inilah Tuhan doa ucapan syukurku, doa permohonanku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat yang telah diberkati sama-sama kita katakan amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.